Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan sekilas informasi tentang sejarah kedatangan penjajah Jepang. Siapa sangka ternyata negara yang mempunyai julukan sebagai negeri sakura ini pernah menjajah Indonesia lebih kejam daripada penjajah-penjajah lainnya. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri secara satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kailah Edwisa. Perkenalkan, nama saya Siti Kirana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Langsung saja kita mulai tentang topik awal presentasi kali ini, yaitu kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor. Lalu terjadilah Perang Asia Tenggara Raya atau lebih dikenal sebagai Perang Asia. Jepang bisa menyerbu dan menakluk Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, termasuk Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang mulai mendarat ke Indonesia pertama kali di Taraman, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Sebagai awal invasi Jepang ke Indonesia untuk menguasai sumber daya alam di Kalimantan Timur, terutama minyak bumi. Beberapa hari kemudian pendaratan kedua dilakukan Jepang di daerah Balikpapan dan tepatnya pada tanggal 24 Januari 1942. Lalu Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1940 dengan mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Daratan Wetan, dan Kragan. Jepang juga memutus komunikasi pemerintahan Hindia Belanda untuk menguasai sumber daya minyak pada tanggal 14 Februari tahun 1942. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia atau Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Sekutu pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Berikut alasan-alasan mengapa Jepang ingin menakluk Indonesia. 1. Karena Indonesia kaya akan barita seperti minyak bumi dan batu bara. Wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Selain itu, Jepang juga memperbudak rakyat Indonesia. Dikarenakan jumlah rakyat Indonesia yang banyak juga dimanfaatkan Jepang untuk membagi uang. Mereka disebut dengan Romusha. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang. Sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI. Persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung. Meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang, Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Lalu dibentuklah PPKI yang terdiri atas berbagai wilayah dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Peristiwa pengaboman Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah pada Sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Tidak terbayang kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Namun, kekejaman Jepang melebihi penjajah-penjajah sebelumnya. Karena itu, kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang sampai rela mengorbankan nyawa untuk memerdekakan bangsa dan membebaskan negara ini dari para penjajah. Kita sebagai generasi masa kini dan sebagai masa depan bangsa Indonesia harusnya mengharumkan nama bangsa ke mata dunia, bukan memperburuk nama bangsa. Kita harus menjaga kemerdekaan Indonesia untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional, baik yang tertera maupun yang tidak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang sekilas informasi sejarah Perang Jepang. Sebelum itu, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Hari Jumat menurut terang. Cakep. Tunggu sedikit buat Arisan. Cakep. Mohon maaf jika ada kurang, mungkin presentasi kami kurang berkesan. Malam Jumat bermain catur. Duduk di kursi kepala terbentur.